Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sosial media saya selalu menyampaikan apa itu emas, kepentingannya nabung emas, manfaat emas bagi kita sebagai umat muslim. Mohon izin kali ini saya sampaikan melalui video. Teman-teman, nabung emas atau nabung uang kertas? Mungkin di antara teman-teman ada yang masih kebingungan antara nabung emas atau nabung uang kertas. Di satu sisi pengen nabung emas, tapi alasannya ya emas itu mahal, emas itu susah buat didapat, dan emas itu susah untuk dijual. Di sisi lain, kita usaha, kita kerja, pasti mendapat imbalan atau profit berupa uang kertas yang berlaku di negara ini. Lalu kita sisihkan sebagian, ada yang 10% atau 20% untuk menabung demi tujuan dan impian di masa depan nanti. Tapi apa teman-teman yakin tabungan teman-teman yang berupa uang kertas itu bisa memenuhi impian teman-teman nanti? Sebagai ilustrasi, kita ambil ilustrasi yang paling mudah. Di tahun 2014, harga Toyota Avanza yang baru harganya 168 juta rupiah. Jika teman-teman berniat untuk membeli Toyota Avanza di 2020, teman-teman harus menyiapkan uang sekitar 2,4 juta rupiah per bulan selama 6 tahun. Setelah 6 tahun, akan terkumpul uang senilai 172 juta rupiah. Sedangkan harga Toyota Avanza di tahun 2020 adalah 211 juta rupiah. Dan tabungan teman-teman ini tidak cukup untuk membeli Toyota Avanza baru di 2020. Jadi teman-teman harus nambah lagi, nabung lagi, dan belum tentu di masa depannya 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian akan kebeli lagi. Mari kita bandingkan dengan menabung emas. Menurut ilustrasi tadi, harga Toyota Avanza 2014 adalah 168 juta rupiah. Dan harga emas di tahun 2014 adalah 532.000 untuk 1 gramnya. Rp168 juta dibagi 532.000 akan tercapai 315 gram. Teman-teman fokusin 315 gram selama 6 tahun. Jadi teman-teman menabung sekitar 4,3 gram per bulan, atau sekitar 2,3 juta, 2,3 juta lah di tahun 2014. Teman-teman fokusin nabung emas 4,3 gram per bulan sampai 2020. Dari 2014 teman-teman akan mencapai 315 gram. Kalau teman-teman fokusin, nggak peduli itu harganya naik, harganya turun, tapi tiap bulan teman-teman fokus
nabung 4,3 gram 2020 akan tercapai lah total 315 gram. Sedangkan tahun 2020 teman-teman tahu harga emas kurang lebih 1 juta rupiah per gramnya. Secara matematis teman-teman bisa membeli Toyota Avanza yang tipe terendah itu, bahkan tipe tertinggi 290 juta rupiah, dan tabungan teman-teman masih sisa. Nah, menurut teman-teman mending mana? Nabung emas apa nabung uang kertas? Teman-teman yang dirahmati Allah, ilustrasi di atas mungkin tidak sempurna, prakteknya mungkin tidak semudah apa yang saya ucapkan tadi, tapi urgensinya saya mengajak teman-teman untuk segera mengkonversi tabungan rupiahnya, tabungan uangnya ke emas sangatlah penting. Kenapa? Karena tujuan apapun, impian apapun, jika kita hitung dengan emas, akan lebih cepat terwujud, akan lebih cepat terrealisasi. Emas, walau saat ini bisa dibilang hanya komoditas, tapi hanya emas lah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali bersabda, dan hanya emas lah yang wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haulnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sesuai judul video ini, harta, tahta, logam mulia, yang ingin saya sampaikan adalah satu, harta. Harta ini menurut teman-teman apa sih? Harta itu kan tidak melulu uang, bisa aset, mungkin tanah, atau mobil, atau rumah yang teman-teman punya. Segala sesuatu yang kita miliki dan kita kuasai itu berarti harta. Kalau kata Abah keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Teman-teman pasti mau dong bahagiain keluarganya. Yuk, makanya mari kita nabung emas demi masa depan keluarga kita nanti. Yang kedua, tahta. Tahta berarti kedudukan, kekuasaan, kepemimpinan. Bukan cuma untuk raja-raja, kita pun adalah pemimpin bagi keluarga kita. Sebagai seorang pemimpin, sudah sepantasnya kita mengayomi, melindungi keluarga kita. Kekuasaan atas harta kita pun harus kita atur sendiri. Nah, kalau teman-teman nabungnya uang kertas, apa bisa teman-teman atur kekayaan teman-teman, harta teman-teman yang uang kertas itu agar terjaga nilainya, terjaga daya belinya? Gak bisa kan? Uang kertas itu produknya manusia, bahkan dicetak dan diedarkan oleh perusahaan swasta. Negara ataupun pemerintah tidak punya kuasa atas uang yang beredar di rakyatnya. Miris kan? Lalu yang ketiga, logam mulia. Harta dan tahta tidak akan berguna tanpa logam mulia. Kenapa saya bisa bilang gitu? Kita lihat sabda Rasulullah SAW. Akan datang suatu masa di mana pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, uang emas,
dan dirham, uang perak. Hadis riwayat Ahmad. Logam mulia mungkin tidak bisa membuat kita kaya raya, tapi setidaknya usaha kita, kerja keras kita bertahun-tahun mengumpulkan harta di dunia ini akan terjaga nilainya, akan terjaga daya belinya. Ingat, 1400 tahun yang lalu, di zaman Rasulullah SAW, 1 dinar atau 4,25 gram emas bisa membeli 1 ekor kambing. Hebatnya, saat ini 2020, jika teman-teman punya 4,25 gram, teman-teman bisa membeli 1 ekor kambing. Bahkan mungkin masih kembalian. Hebat gak? Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita mulai menabung emas. Sedikit demi sedikit. Jika tidak mampu yang sekaligus besar, kita mulai dari 0,1 gram. Emas 0,1 gram ini hanya 100 ribuan. Kita tabung satu demi satu, sedikit demi sedikit, dengan niat mencari berkahnya Allah, mencari ridhonya Allah, karena kita telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kita niatkan ini secara rutin. Insya Allah, dengan izin Allah, semua impian teman-teman akan mudah tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf lahir batin, kurangnya atas kehilafan saya sendiri, dan selebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tetap jaga kesehatan, keep shining, keep saving gold. Tunggu video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.